Bayangkan sejenak kamu sedang berdiri di tengah hutan saat matahari pagi baru saja menembus dedaunan. Udara masih sejuk, dan suara-suara mulai memenuhi ruang. Ada kicauan burung dari berbagai arah, sahutan monyet di kejauhan, gesekan daun yang tertiup angin, dan bunyi serangga yang berirama. Jika kamu benar-benar mendengarkan dengan hati-hati, kamu akan merasakan bahwa alam ternyata seperti sebuah orkestra raksasa. Setiap suara, setiap gerakan, bahkan setiap aroma, punya arti. Mereka adalah bagian dari bahasa yang dipakai hewan untuk berkomunikasi. Inilah yang kita sebut sebagai simfoni alam. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup. Manusia punya bahasa lisan, tulisan, isyarat, dan teknologi untuk menyampaikan pesan. Namun, hewan memiliki cara mereka sendiri, yang tak kalah kompleks dan menakjubkan. Mereka harus berkomunikasi untuk bertahan hidup, memperingatkan bahaya, menarik pasangan, mencari makanan, atau menjaga kebersamaan dalam kelompok. Tanpa komunikasi, seekor serigala tidak bisa bekerja sama dengan kawannya saat berburu, lebah tidak bisa menunjukkan arah ke ladang bunga, dan seekor burung tidak bisa melindungi anak-anaknya dari ancaman. Komunikasi, dalam bentuk apapun, adalah kunci kehidupan. Mari kita mulai dari cara yang paling mudah kita dengar, suara. Alam penuh dengan suara-suara komunikasi hewan. Burung adalah salah satu musisi alam paling terkenal. Setiap spesies burung punya kicauan khasnya sendiri. Seekor burung jantan biasanya bernyanyi dengan keras dan merdu untuk menarik perhatian betina. Bagi telinga manusia, itu mungkin hanya terdengar indah. Namun bagi burung betina, kicauan itu adalah pesan cinta sekaligus tanda kesehatan dan kekuatan sang jantan. Lebih dari itu, burung juga berkicau untuk memperingatkan bahaya. Saat seekor burung melihat pemangsa, ia akan mengeluarkan suara tertentu, dan seluruh kawanan langsung paham apa artinya. Tidak hanya burung, hewan laut seperti lumba-lumba juga dikenal punya bahasa suara yang rumit. Mereka berkomunikasi dengan siulan dan klik suara yang mampu merambat jauh di dalam air. Para peneliti bahkan menemukan fakta menarik. Setiap lumba-lumba punya siulan khas yang mirip seperti nama panggilan. Jadi, jika ada lumba-lumba yang bersiul dengan pola tertentu, lumba-lumba lain tahu siapa yang memanggil. Ini seperti kita yang memanggil nama seorang teman di tengah keramaian. Menakjubkan, bukan? Kalau malam tiba dan kamu mendengar suara krok, krok dari sawah atau rawa, itu adalah suara katak jantan yang sedang memanggil betina. Suara mereka yang keras menandakan energi dan kekuatan. Semakin lantang suaranya, semakin besar peluangnya untuk mendapat perhatian pasangan. Jadi, di dunia katak, suara bukan hanya sekadar bunyi, tapi juga bukti daya tarik. Namun, komunikasi hewan tidak hanya melalui suara. Banyak hewan yang justru lebih mengandalkan gerakan tubuh, warna, atau ekspresi fisik. Ambil contoh lebah madu. Saat seekor lebah menemukan ladang bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari. Tarian ini disebut waggle dance. Gerakan tubuh lebah itu bukan sembarangan. Arah tarian menunjukkan arah sumber makanan, sedangkan panjang gerakan menunjukkan jaraknya. Teman-teman lebah lain kemudian memahami informasi ini dan langsung terbang menuju lokasi. Bisa kamu bayangkan? Sebuah tarian kecil yang menjadi peta hidup bagi seluruh koloninya. Hewan peliharaan kita pun sering memakai bahasa tubuh. Seekor anjing, misalnya, berkomunikasi lewat ekornya. Saat ia bergoyang dengan santai, itu tanda gembira. Namun ketika ekornya kaku dan berdiri, ia sedang waspada atau merasa terancam. Begitu juga dengan posisi telinga dan tatapan mata. Tanpa kata-kata, seekor anjing mampu menyampaikan perasaan dan niatnya kepada kita dan juga kepada anjing lain. Di laut, cumi-cumi dan gurita memiliki cara yang lebih spektakuler. Mereka bisa mengubah warna kulitnya dalam sekejap. Warna itu bukan hanya untuk kamuflase, tapi juga untuk mengirim pesan. Saat merasa terancam, kulit mereka bisa berubah menjadi gelap untuk memperingatkan. Saat ingin menarik pasangan,
Warna kulit mereka bisa berubah lebih cerah dan berkilau. Warna, bagi mereka, adalah bahasa yang jelas. Selain suara dan gerakan, ada juga komunikasi lewat aroma atau bau. Dunia serangga adalah ahli dalam hal ini. Semut, misalnya, berkomunikasi dengan meninggalkan jejak kimia yang disebut feromon. Saat seekor semut menemukan makanan, ia meninggalkan jalur feromon di tanah. Teman-teman semut lain yang lewat akan mencium aroma itu dan mengikutinya, hingga tercipta jalur ramai menuju sumber makanan. Itu sebabnya jika kamu menjatuhkan remah kue, tak lama kemudian semut-semut akan datang berbaris rapi. Semua itu terjadi karena pesan bau yang mereka kirimkan. Hewan besar seperti harimau juga memanfaatkan aroma. Dengan menyemprotkan urin atau menggosokkan tubuhnya ke pohon, seekor harimau sedang menandai wilayah kekuasaannya. Pesan yang tersirat jelas, "Ini daerahku, jangan coba-coba masuk." Hewan lain yang mencium aroma itu akan tahu siapa penguasa hutan di area tersebut, bahkan tanpa harus bertatap muka. Dan ada pula komunikasi lewat getaran. Gajah adalah salah satu makhluk yang mampu merasakan getaran halus di tanah. Dengan telapak kaki mereka yang besar, gajah bisa mendeteksi langkah gajah lain dari jarak yang sangat jauh. Getaran ini membantu mereka tetap terhubung meskipun terpisah puluhan kilometer. Bayangkan, bumi sendiri menjadi saluran pesan bagi mereka. Jika kita satukan semuanya, suara burung, tarian lebah, warna gurita, aroma semut, hingga getaran gajah, kita akan menyadari bahwa alam ini dipenuhi dengan bahasa. Setiap spesies punya cara unik untuk menyampaikan pesan. Kadang kita bisa mendengarnya, kadang tidak, kadang bisa kita lihat, tapi sering juga tersembunyi. Namun satu hal yang pasti, semua itu membentuk simfoni kehidupan yang indah. Jadi, lain kali saat kamu mendengar kicauan burung di pagi hari, suara jangkrik di malam sunyi, atau gonggongan anjing tetangga, jangan hanya menganggapnya sebagai kebisingan. Ingatlah bahwa mereka sedang berbicara. Mereka bisa saja sedang mengungkapkan cinta, memberi peringatan bahaya, atau sekadar menyapa teman. Alam punya banyak bahasa, dan semakin kita belajar untuk memahaminya, semakin kita bisa menghargai betapa luar biasanya kehidupan di bumi ini. Simfoni alam terus berlangsung, siang dan malam, tanpa henti. Kita hanya perlu membuka telinga, mata, dan hati untuk benar-benar mendengarnya.